Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanahu rahmati Allah. Sebelumnya belum niat i'tikaf, untuk berniat i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid muddata iqamati fihi lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf dalam masjid selama aku di dalamnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pembacaan kitab Tafsir Jalalain karangan Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahumullah wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid darain amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis shadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus salata wa atawuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat sebelumnya Allah menyebutkan bagaimana filsafat ataupun cara berfikir orang-orang yang mengandalkan kehidupannya dengan riba, dengan alasan innamal bai'u mithlur riba, jual beli sama kata mereka dengan riba, karena sama-sama dapat keuntungan. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, riba dengan jual beli tidak akan sama, karena riba karena pada riba terjadi seperti yang kita sebutkan kemarin, terjadi pergeseran penggunaan mata uang, karena yang pada dasarnya mata uang Allah ciptakan untuk dijadikan alat pembayaran, untuk dibisniskan benda lain. Jadi kalau pengen dapat keuntungan, maka bisnis benda lain untuk mendapatkan keuntungan. Jadi uang cuma sebagai alat pembayaran. Tapi ketika tugas uang itu sendiri sudah bergeser menjadi dia yang menjadi objek bisnis, yang pada dasarnya objek bisnis adalah benda lain, uang cuma sebagai alat pembayaran. Tapi giliran berpindah, yang dasarnya uang sebagai alat bayar menjadi objek bisnis, jadi uang yang dibisniskan, maka disitulah kerusakan ekonomi yang akan terjadi. Seperti sekarang, yang kaya nggak mau bisnis kan. Sekarang orang-orang kaya yang banyak uang, yang punya triliun, yang punya 10 miliar, 100 miliar, tak mau bisnis lagi. Cukup ambil uang, naruh deposito, selesai. Cukup katanya buat hidup. Akhirnya banyak manusia, banyak muslimin yang lain yang tidak mendapatkan pekerjaan. Padahal itu uang 100 miliar, kalau dia ambil dari bank, kemudian dia buka bisnis, berapa banyak itu keuntungan yang akan dia dapatkan, dan juga berapa banyak manusia yang akan ia pekerjakan. Maka sekarang kita lihat di mana-mana negara yang ribanya besar, termasuk Indonesia, maka di situ terjadi perbedaan ekonomi yang sangat besar. Yang kaya masya Allah sampai ribuan triliun, tapi yang miskin melarat, sampai makan siang makan malam nggak ada. Itulah penyebabnya, karena ketika uang sudah dialih fungsikan, yang dasarnya cuman sebagai alat bayar, sekarang dialih fungsi menjadi uang sebagai alat bisnis. Padahal kata Allah, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan bai', jual beli, dan mengharamkan riba. Karena riba di sini ada
kerusakan ekonomi. Sedangkan jual beli adalah perkara yang mengangkat perekonomian. Kalau misalkan semua orang yang punya uang 10 miliar atau yang punya uang 100 juta, mereka semua bakal ngebisnis. Itu uang 100 juta diputar dengan bisnis, yang 100 miliar diputar dengan bisnis. Maka nggak ada lagi pengangguran sekarang. Semua orang bakal dapat pekerjaan. Sekarang pengangguran ribuan, sarjana pengangguran banyak. Jangankan sarjana, magister, S2 keluar S2 penganggur. Alhamdulillah min dzalik, karena tidak ada lowongan kerja. Itu tadi penyebabnya. Salah satu penyebab utama karena uang sudah dijadikan alat bisnis sehingga dijadikan deposito nggak dikeluarkan. Na'udzubillah min dzalik. Untuk sekarang Allah lanjutkan, yamhaqullahu riba. Yamhaqu, mahaqa yang menghancurkan, membinasakan, kemudian ataupun di sini menghilangkan keberkahan. Yamhaqullahu riba ay yanqusuhu wa yudhhib barakatah. Artinya Allah hilangkan, Allah kurangi, Allah rusakkan ar-riba, dan Allah hilangkan keberkahan. Itu yamhaqullahu riba. Jadi walaupun dalam pandangan manusia riba artinya tambahan, ngasih utang 1 juta, ntar balikin 1.100.000, artinya dapat keuntungan, dapat kelebihan. Tapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yamhaqullahu riba, Allah kurangi itu riba. Jadi uang yang riba pada hakikatnya di sisi Allah berkurang dan hilang keberkahan. Hilang keberkahan bagaimana bentuknya? Uang 1 juta nggak ada harga, uang 20 juta nggak ada harga. Kalau kita bandingkan, itu uang orang kampung, itu masyarakat yang kampung yang penghasilannya yang bersih, halal, mereka paling menghasilkan dari padi, menghasilkan dari garap sawah orang lain. Itu saya pribadi, pengalaman pribadi dulu pas masa kecil, kita itu bersawah, cuman sawah sampai akhir tahun masih lebih padi setengah. Jadi misalkan kita punya 10 karung ataupun 20 karung sekali panen, sampai panen tahun depan itu masih bisa dijual 5 karung, cuman habis setengah. Padahal 1 karung kalau dijual sana itu sekitar 100.000. 20 karung 2 juta. 2 juta uang sampai panen tahun depan masih bisa dijual berapa biji sisa. Inilah bentuk keberkahan karena cara mendapatkannya sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena biasanya petani-petani di kampung itu sebelum mereka turun ke sawah sudah berdoa ke Allah, ya Allah, semoga ini benih yang saya tabur, ini yang benih yang saya taruh di tanah, semoga bisa menghasilkan sampai saya bisa membayar zakat. Itu petani di kampung kebanyakan sebelum padi itu dibawa pulang ke rumah langsung dihitung zakat. Dihitung zakat dulu, keluarin zakat dulu, baru dia makan sisa dari zakat. Makanya kehidupannya tenang, berkah, istri sama suami akur, masya Allah. Kalau kita uang triliun, uang miliaran, ratusan juta, tapi waduh, nggak pernah ada keberkahan. Uang itu paling sulit kita keluarkan untuk kebaikan dan paling mudah dikeluarkan untuk kejahatan atau kemaksiatan. Giliran di mall, giliran di tempat-tempat yang haram, di tempat-tempat hiburan, keluarin 10 juta, 20 juta, nggak bermasalah. Tapi giliran depan kota amal, itu berat. Giliran belakang depan kota amal, itu sangat berat. Itulah yang berbentuk kehilangan berkah. Kemudian salah satu bentuk kehilangan berkah, uang banyak tapi tidak pernah mendapatkan ketenangan. Baru hari ini dapat uang 1 juta, anak bentar malam anak sakit, habis. Hari ini dapat uang 1 juta, besok ban motor bocor, habis uangnya. Inilah cara Allah menghilangkan keberkahan sehingga uang banyak tapi tidak bermanfaat. Uang banyak tidak membuat hati tenang. Inilah efek dari riba. Yamhaqullahu riba. Allah menghancurkan riba ataupun menghilangkan keberkahan dari riba. Uang yang kita hasilkan dari riba tidak mungkin akan berkah. Itu uang sulit untuk
kita letakkan di tempat kebaikan, dan paling mudah untuk dihabiskan di jalan kemaksiatan, dan itu uang, itu harta yang kita miliki dengan jalan riba justru terus menerus akan mengajak kita, mendorong kita untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yamhaqullahu riba. Allah akan mengurangi riba. Allah akan menghilangkan keberkahan riba. Wa yurbis sadaqat. Ini sebaliknya cara berfikir, cara pandang Allah Subhanahu wa taala. Riba di pandangan manusia bertambah, tapi pada hakikatnya menurut Allah berkurang. Kemudian wa yurbis sadaqat. Yurbi arba yurbi artinya menambah, dan Allah menambahkan sedekah. Kalau sedekah dalam pandangan manusia berkurang, kita punya uang 1 juta, sedekahin 500.000, tinggal 500.000, berkurang setengah. Tapi dalam pandangan Allah, wa yurbis sadaqat. Yurbi artinya arba, yurbi artinya yazid, dan Allah menambahkan sedekah. Ini pertambahan sedekah bagaimana bentuk? Yang pertama, wa yunmiha, dan Allah ganda-gandakan itu sedekah. Walaupun memang terasa sedikit, tapi Allah berikan keberkahan, sehingga malahan disebutkan dalam sebagian riwayat as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah bisa menolak bala. Sedekah bisa menolak bala. Dan malahan disebutkan dalam umat terdahulu itu ada seseorang manusia yang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, yang mengambil farh. Farh artinya anak burung yang masih kecil, itu farh. Jadi punya elang di hutan, dia itu beranak telur dan punya anak masih kecil. Kemudian ada salah satu petani yang berburu, dia pengen ngambil itu burung elang. Kemudian ini dikisahkan wallahu alam tentang kebenarannya. Kemudian itu malaikat berjanji untuk tidak akan memberikan kesempatan untuk itu orang ngambil anak burung tadi, malaikat. Tapi yang artinya apa? Dia kalau naik jatuh atau bagaimana? Artinya akan tidak bakal sampai dia akan bisa ngambil anak burung tadi. Jadi yang apa yang terjadi? Ini orang pemburu ini, karena dia mungkin di situ tempat pemasukannya, akhirnya dia sedekahin dulu supaya terjaga hartanya, supaya terjaga rezekinya, baru diambil. Akhirnya aman, tidak terjadi apa-apa. Baru burung tadi protes, ini kok bisa ini, saya tadi sudah berjanji, sekarang itu orang aman masih ngambil anak saya. Kemudian itu tadi yang seharusnya sudah dituliskan dia terjadi bala, tapi ketika Allah menginginkan lewat perantara sedekah yang dia lakukan, ia akan terbebas dari bala. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Jadi sedekah ini bisa menahan sehingga tidak diturunkan bala oleh Allah Subhanahu wa taala, bala yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Kadang-kadang misalkan kita suatu hari itu di Lauhil Mahfuz telah tertulis si fulan hari ini meninggal anaknya, si fulan hari ini tabrak mobil. Maka dengan begitu bersedekah, insya Allah itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Allah bisa menghapuskan dan Allah bisa menetapkan, wa 'indahu ummul kitab, itu di Lauhil Mahfuz. Apapun Allah sudah tulis di Lauhil Mahfuz, tapi apabila bala yang tertulis terhadap kita, tapi kemudian kita bersedekah, itu buat sedekah bisa menghalangi kita dari bala yang sudah ditulis oleh Allah, dan kemudian Allah menghapuskan kembali. Inilah wa yurbis sadaqat, dan Allah menambahkan sedekah. Walaupun dalam pandangan manusia berkurang, tapi di sisi Allah sedekah itu artinya hakikatnya bertambah. Yang pertama yang pasti di hari kiamat. Di hari kiamat pasti itu bertambah, minimal 1:700. Minimal 1:700. Untuk maksimalnya, wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah menggandakan pahala sedekah ke siapapun yang beliau kehendaki, tidak terbatas. Tidak
tidak terbatas. Kemudian di dunia juga Allah akan menggantikan. Malahan jangankan orang muslim, orang kafir sendiri jika mereka rajin berbuat baik, rajin berdonasi, maka kata disebutkan dia itu akan ditambahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti oleh Allah di dunia. Diganti oleh Allah bisnisnya dimudahkan, kehidupannya dibuat ketenangan. Nah, ini untuk orang kafir, apalagi seorang mukmin yang bersedekah. Wa yurbis sadaqat, dan Allah akan menambahkan sedekah, menambahkan dengan menambahkan keberkahannya. Uang yang sedikit tapi berkah, anak-anak masya Allah taat semua, nurut semua, istri nurut, anak nurut, di rumah enggak, tetangga aman. Ini kita uang banyak triliun tapi sama tetangga berantem terus, kemudian sama teman berantem terus, artinya itu kehidupan tidak ada keberkahan. Kehidupan yang berkah adalah kehidupan yang tenang, yang punya tetangga nyaman, punya teman nyaman, kemudian punya tetangga akur, punya teman akur, punya anak nurut, punya istri nurut. Nah, inilah artinya kehidupan yang berkah. Itu salah satu untuk mendapatkan itu wayur bis sadaqah, dengan berbanyak bersedekah, yang di situ Allah tambahkan sedekah walaupun dalam pandangan manusia itu berkurang. Wa yurbis sadaqat ay yaziduha wa yunmiha wa yudha'if thawabaha. Allah tambahkan sedekah dan Allah gandakan pahala sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Dan Allah tidak mencintai, arti tidak mencintai di sini membenci ataupun mengiqab, menghukum. Allah tidak mencintai setiap kafir. Kenapa? Khusus dalam bab riba, kafir bitahlil riba, dengan sebab menghalalkan riba. Seperti saya sebutkan sebelumnya, riba kalaupun kita belum sanggup meninggalkan riba karena memang butuh riba, enggak bisa terlepas dari riba, minimal yakini haram dulu. Minimal yakini bahwa itu perbuatan haram dan berdoa ke Allah supaya Allah berikan kesempatan kita suatu saat untuk bisa meninggalkan riba dan diberikan jalan yang lain sehingga kita tidak lagi membutuhkan ke riba. Nah, itu solusi yang pertama. Jangan dihalalkan, dan yang paling bahaya dua hal, dihalalkan atau diremehkan. Ini sangat berbahaya, dikhawatirkan ini. Wallahu la yuhibbu kulla kaffar. Allah tidak mencintai orang kufar, orang kafir. Artinya orang yang menghalalkan riba hukumnya kafir, keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Seperti misalkan orang menghalalkan zina ataupun menghalalkan mencuri. Nah, ini semua keluar dari Islam karena dianggap merusak Islam, dianggap menghancurkan Islam. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Dan Allah tidak mencintai semua orang kafir dengan sebab tahlil riba, menghalalkan riba. Athim, Allah tidak mencintai orang kafir lagi yang berdosa, ay fajir, yang jahat, biaklihi, dengan mengambil riba. Makna la yuhib bukan tidak cinta, artinya aman-aman. La yuhib artinya yu'aqibuh, bukan sekedar tidak mencintai tapi ya sudah dilewat, enggak. Artinya tidak mencintai yang berarti Allah benci dan kemudian Allah menghukumnya. Allahumma ab'id 'anna riba wa yarzuqna as-sadaqat. Allah yataqabbal minna kulla a'malina as-salihat min as-salawati was-sadaqati wa kulla ma'rufin minna birahmatika ya arhamar rahimin. Sebelumnya saya mohon kepada semua jemaah untuk sama-sama kita bacakan Fatihah untuk salah satu saudara kita, ya Bapak yang mewakafkan rumah tahfidz. Beliau begitu juga Mami yang pembantu beliau, katanya sedang sakit di rumah sakit di Jogja. Sama-sama kita berdoa ke Allah, sama-sama kita bacakan Fatihah. Semoga karena Fatihah ini ayat sifat, Fatihah ayat sifat ataupun suratul syifa, surat yang jika dibacakan insya Allah akan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah yashfi Allah yarfa'na Allah ya الفاتحة ورحمة الله وبالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Cukupkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.